إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh-sungguh benar-benar Allah Tuhan kita, Asma'ullah, Allah Asma'ur Rabb, diri Tuhan, diri Maha Suci itu sentiasa suka, sentiasa dekat, sentiasa kenal, sentiasa memberikan rahmat ini hidayahnya kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Sungguh-sungguh benar-benar diri Tuhan itu sangat hampir, sangat suka kepada diri yang selalu mensucikan diri. Sungguh-sungguh benar Tuhan kita suka kepada diri zahir batin yang sentiasa suci. Maka dari itu aku tidak pernah bosan, tidak pernah lemah, tidak pernah berputus asa menyampaikan kepada seluruh ahli grup, kau yang mengaku murid kepadaku, yang mengaku berguru kepadaku, yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Singapura dan Brunei Darussalam. Tak lupa yang berkedudukan di Saudi Arabia, di Australia, dan tempat-tempat yang tidak kujangkau, yang tak dapat kujangkau dengan waktu dan tidak dapat kujangkau dengan mata zahirku. Wahai ahli nur mutiara ma'rifatullah. Namun bagi mata batinku, namun sangat dekat sekali. Kau yang jauh di sana, sangat mudah bagi batinku, bagi diri sebenar-benar diri, bagi syirullah, diri syirullah itu sangat dekat kepada diri. Ketahuilah wahai seluruh ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, diri sebenar-benar diri sentiasa suci. Diri sebenar-benar diri adalah diri rahasia yang tidak dapat dikotori, yang tidak dapat didustai, yang tidak dapat dibohongi atas kesucian diri sebenar-benar, yaitu daripada diri yang maha suci. Diri sebenar-benar diri atau diri rahasia itu tajallinya diri maha suci, atau tajallinya diri Tuhan, atau tajallinya diri Rabbul Alamin. Maka dari itu, sesiapa yang mengenali dirinya, sesiapa diri yang mengetahui dirinya, sesiapa diri yang paham akan dirinya, niscaya diri zahirnya, diri batinnya sentiasa suci. Maka sesiapa diri zahir yang mengetahui diri rahasianya, diri sebenar-benar dirinya, maka hendaklah dia memperhati makanannya, maka hendaklah ianya memikirkan makanannya, maka hendaklah ia sentiasa memikirkan apa makanannya. Sebagaimana di surat Abasa ayat 24, maka hendaklah diri sentiasa memperhati makanan. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Suatu kebahagiaan pada diriku bukanlah harta yang berlimpah, bukanlah kesenangan yang palsu. Kesenangan batin, ketenangan batin itu, ketenangan jiwa itu tidak mengambil faedah, tidak mengambil apa-apa, tidak mengambil ruang dan waktu,
tidak mengambil ruang dan tempat. Justru apa-apa yang ada pada diri kita malah menjadi membuat diri kita tidak tenang. Semakin banyak yang kita pikirkan, semakin banyak apa-apa yang masuk di dalam hati dan pikiran kita justru membuat kita semakin tidak tenang. Ketenangan itu bukanlah kebendaan. Ketenangan jiwa itu tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh kau reka-reka, tidak dapat kau hayalkan, tidak dapat kau dustai. Artinya ketenangan jiwa itu bukanlah suatu hayalan, bukanlah suatu yang boleh diumpamakan atau direkayasa adanya. Namun ketenangan batiniah, ketenangan jiwa atau ketenangan nurani ya, didapat daripada sentiasa mensucikan diri. Adapun ketenangan jiwa itu ialah sesiapa diri yang sentiasa mensucikan dirinya, maka ketenangan itu akan menghampiri diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Apabila kita menghendaki, apabila kita menginginkan ketenangan batiniah, ketenangan nuraniah, ketenangan jiwa, maka engkau, wahai diri zahir, sentiasa sucikanlah diri zahirmu, sucikanlah penglihatan, sucikanlah apa yang kau masukkan ke dalam perut, sucikanlah pendengaran, sucikanlah pikiran, sucikanlah hatimu dan rasa, sucikan perkataan, hayalan, langkah, maka ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Sesungguhnya jiwa, sesungguhnya diri sebenar-benar diri itu sangat dekat, sangat hampir kepada diri zahir yang sentiasa suci. Sesungguhnya diri sebenar-benar diri, sesungguhnya diri rahasia itu sangat dekat kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya, sentiasa suci dalam penglihatan, sentiasa suci dalam pendengaran, sentiasa suci dalam perkataan, sentiasa suci dalam pikiran, sentiasa suci dalam hati, sentiasa suci dalam rasa, sentiasa suci dalam langkah, sentiasa suci dalam hayal. Insyaallah, aminallah, sampailah menyaksikan diri batin. Apabila derajat, apabila tahap peringkat kulu jasad, 9 indera pada diri zahir ini sentiasa suci, maka menyaksikan diri batin. Apabila menyaksikan diri batin atas kesucian kulu jasad daripada diri zahir, maka disaksikan oleh diri rahasia. Diri rahasia itu tidak pernah mau membuat satu kesaksian. Apabila diri zahir kamu, apabila tubuh jasad kamu, tubuh kasar kamu itu, tubuh muhaddas, Adam penamanya, tidak pernah mau suci. Apabila diri zahirmu, apabila kau tidak pernah mau membersihkan apa-apa yang masuk ke dalam tubuhmu, apabila kau tidak pernah memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perutmu, maka sebab daripada apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita konsumsi itu, itulah yang melahirkan, menzahirkan darah yang suci. Maka mengalirlah darah yang suci itu dari apa-apa yang kita makan yang bersih itu ke dalam tubuh jasad kita, ke dalam tubuh jasmani. Maksudnya, kembali lagi ya, sesiapa yang sentiasa menjaga apa yang dimakannya, sesiapa yang sentiasa mengingat apa yang dimakannya, mengatur, memilih makanannya, maka pembentukan diri zahir, pembentukan jasmaniyah, tubuh jasad itu dari hal-hal yang bersih, dari hal-hal yang halal. Semakin suci pembinaan tubuh kita, semakin suci pembentukan tubuh kita, maka diri jiwa, diri nyawa, diri roh itu
akan selesa, akan tenang. Jadi ketenangan jiwa itu, ketenangan nyawa kita, ruh kita itu bukanlah dengan ucapan, bukanlah dengan perkataan, dengan sebutan, bukan. Rumah tempat makam daripada nyawa, jiwa, ruh itu adalah tubuh jasad. Ruh kamu itu, jiwa kamu itu, nyawa kamu itu, dia bertempat pada tubuh jasmania, tubuh zahir. Bukan berarti roh itu di dalam tubuh, bukan berarti roh itu di luar tubuh, di luar jasad, bukan. Ruh yang suci itu, Roh Kudus itu, yang dipanggil Roh Kudus, Roh Suci itu, boleh dekat dia, boleh satu, boleh zahir di tubuh jasad kamu apabila diri zahir kamu itu benar-benar sudah suci. Ruh yang suci itu, jiwa yang suci itu, nyawa yang suci itu, ilmu yang suci itu, kudrat iradat yang suci itu, barulah ada pada diri zahir kamu, barulah esa, barulah satu pada diri zahir batin kamu apabila diri zahir kamu ini benar-benar sudah suci. Jadi apabila diri zahir, jasad, jasmani, tubuh, atau yang dipanggil Adam ini kotor, maka bukanlah ruh yang suci ada pada diri kamu. Kalau diri zahir kamu ini, diri yang nyata ini, diri syariat ini kotor, tidak pernah bersih, tidak pernah suci, ruhnya bukan ruh yang suci. Nyawa yang ada pada diri zahir itu, diri jasmaniah, itu bukan ruh isinya. Bahasa kita, ruh yang suci itu tidak bertempat pada diri zahir. Nah, itulah penyebab ketidaktenangan jiwa. Nafsu itu bergejolak, nafsu itu tidak terkontrol, paham gak? Ini kita mengkaji, mengetahui kenapa jiwa aku ini tidak tenang, pemikiranku tidak tenang, hayalanku tidak tenang, hatiku itu tidak rasa tenang. Nah, inilah jawabannya. Kau memasukkan yang kotor ke tubuh kamu, kau bina, kau bangun jasad kamu itu, kau bentuk, kau menjadikan jasad kau itu, membentuk jasad kau, membentuk tubuh kau itu dari barang yang kotor, paham? Nah, kenapa kau bentuk jasad kamu itu dengan barang yang kotor? Mengapa kau bina, kau bangun tubuh kamu, jasad kamu itu dari barang yang kotor? Karena kau tidak paham diri sebenar-benar diri kamu. Kau tidak pernah tahu ada tujuan apa, maksud kau itu ke depannya. Destinasi kehidupan kamu tidak tahu, bagaikan hewan, bagaikan binatang. Sebagaimana binatang itu, dia membentuk tubuhnya dari apa-apa yang dimakannya. Jadi apabila kau seperti itu juga, kau tidak memperhatikan apa-apa yang kau makan itu, yang kau konsumsi itu, maka kau bagaikan hewan, bagaikan binatang. Lihat binatang itu, lihat manusia yang tidak memperdulikan makanannya. Perhatikan manusia yang tidak ingat apa yang dimakannya, tidak pandai dia memilih makanannya. Lihat kehidupannya, lihat cara berpikirnya. Apalagi lihat cara beribadahnya, cara berugamanya. Tahu cara berugamanya itu berbeda dengan orang yang sentiasa makan yang bersih, yang sentiasa dalam kesucian. Itu sangat berbeda. Kenapa? Di dalam tubuh di dalam tubuh manusia, di dalam mahligai anak Adam ini terdapat satu rahasia yang 7 lapis. Di dalam 7 lapis itulah tempatnya hati sanubari, tempatnya hati yang paling dalam, dibungkus oleh 7 lapisan. Contoh, apabila rumah kamu kotor, rumah kamu tidak bersih, bagaimana kau di dalam rumah itu? Bagaimana rasa kamu? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana pikiran kamu? Bagaimana kehidupan kamu yang kamu dimasuk di dalam rumah yang kotor? Bagaimana? Nah, maksud daripada jasad kamu ini, maksud daripada jasad kamu, arti makna tubuh kasar kamu itu, rumah daripada jiwa kamu.
tempat daripada bersemayamnya jiwa, nyawa, dan ruh kamu itu bersemayam di tubuh jasad kamu. Jadi apabila jasad tubuh kamu ini tidak bersih, kau buat, kau bentuk dari barang yang haram, dari makanan yang haram, dari makanan yang kotor, sebagaimana diri kamu tadi di dalam rumah yang kotor juga. Tadi semasa rumahmu kotor, tempatmu kotor, kedudukan kamu kotor itu, kau bisa rasakan ketenangan enggak? Nah, inilah maksud mencari, mengkaji bagaimana jiwa kita itu tidak bisa tenang, sehingga sholat kita itu tidak tenang, puasa kita itu tidak tenang, beramal, beribadah itu tidak tenang, dikarenakan tempat, rumah, kedudukan ruh, nyawa, jiwa itu kotor. Paham enggak? Sebagaimana diri kamu di dalam rumah yang kotor juga. Nah, begitu juga pikiran, akal. Pikiran, akal, ilmu itu di dalam otak. Pikiran, akal, ilmu itu tempatnya di otak. Pikiran itu, hayalan itu, ya, ilmu itu kedudukannya itu di dalam otak. Nah, kalau otak kamu dibentuk dari protein, dari lemak, dari makanan yang kotor, bagaimana otak itu? Boleh sehat enggak otak itu? Boleh bersih enggak dia? Kalau kau makan yang haram, pembentukan otak kamu, pembentukan sel-sel otak kamu dari yang maka ilmu yang suci itu, ya, ini kita bicara ilmu yang suci, rezeki yang suci, ketenangan diri yang suci. Bagaimana ilmu yang suci itu boleh ada di dalam otak yang kotor? Boleh ada nggak? Ini sangat logika ya, sangat masuk akal ya. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 222. Diri Tuhan itu suka atau sangat suka, sangat memperhati, sangat dekat kepada diri yang sentiasa mensucikannya, yang diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Jadi diri Tuhan kamu itu sangat dekat kepada engkau apabila kau sentiasa mensucikan diri zahir kamu, diri batin kamu. Ilmu yang suci, ya, ilmu yang suci itu dia bertempat pada akal yang suci. Akal yang suci itu bertempat pada pikiran yang suci. Kesemuanya ini bertempat, berkedudukan, berumah di dalam otak. Kalau otak kamu itu kotor, kau bentuk dari makanan yang kotor, dibentuk dari darah yang kotor, dialiri darah yang kotor, ini tidak akan pernah dapat kau ilmu yang suci. Paham tak? Kebalikannya, apabila kau mau ilmu yang kotor, ilmu yang jahat, ilmu yang busuk, maka kau kotorilah otakmu itu. Maka cenderung berbuat maksiat, maka cenderung memandang yang maksiat. Perintah dari otak itu masuk ke mata kamu itu memandang yang maksiat, memandang yang keji, memandang yang mungkar. Perintah dari otak kamu yang kotor itu pergi ke nafsu kamu, ke jiwa kamu itu, maka nafsu kamu itu keji dan mungkar. Perintah dari otak kamu itu memerintah kaki kamu, maka kaki kamu berjalan ke tempat yang maksiat, melakukan yang maksiat. Perintah dari otak kamu yang kotor itu, yang kau bina dari makanan, yang kau bangun dari makanan yang kotor itu, memerintah lidahmu memakan yang kotor lagi, berkata yang kotor lagi, berkata yang maksiat, berkata yang kecil. Begitulah seterusnya. Daripada apa-apa yang kau makan itu, dari apa-apa yang kau makan, yang kau minum itu membentuk, menghasilkan darah. Apa-apa makanan yang kotor membentuk, menghasilkan darah yang kotor juga. Paham di sini? Jadi kalau kau tidak pernah makan yang bersih, tidak pernah makan yang halal, ya, darah kamu itu tidak pernah halal, darah kamu itu tidak pernah suci. Paham ini? Tidak pernah bersih. Nah, banyak orang yang mau membersihkan darahnya, ya, banyak orang yang mau membersihkannya darahnya dengan cara mengeluarkan darahnya dari tubuhnya, mengeluarkan darahnya daripada otaknya, daripada kulitnya, donor darah, bekam, macam-macam. Ada yang meminum obat, tetapi yang mengotori darahnya, makanan yang mengotori darahnya, minuman yang mengotori darahnya,
terus dimakannya. Kamu paham enggak nih? Banyak orang ya membersihkan darahnya, mencucikan darahnya, mensucikan darahnya dengan cara berbekam, mengeluarkan darah dari tubuhnya, mengeluarkan darah dari kepalanya, mengeluarkan darah dari kulitnya. Ini sentiasa berlaku, sentiasa dibuat. Tetapi makanannya mengotori darahnya, minumannya mengotori darahnya. Bagaimana ini? Kapan? Bila masa kau dapatkan darah kau yang bersih, semakin kau cuci, semakin kau bersihkan. Tetapi semakin kau masukkan, semakin kau konsumsi makanan yang mengotori dirimu, yang mengotori darahmu, ini perbuatan yang sia-sia. Jadi kau tidak pernah mendapatkan darah kau yang bersih. Separuh bajumu itu kau cuci, kau bersihkan, separuh lagi kau kotori. Hari ini kau cuci bajumu, besok kau kotori lagi. Hari ini kau cuci bajumu, esok kau kotori lagi. Atau sebelum kau cuci sudah kau kotori lagi. Kau cuci, kau kotori, bagaimana bajumu besok? Apa yang terjadi dengan bajumu? Hari ini kau cuci, kau basuh. Esok kau kotori lagi, kau cuci lagi, kau basuh lagi, besok kau kotori lagi, besok kau cuci lagi, kau kotori lagi, kau cuci lagi. Apa yang terjadi dengan bajumu? Begitulah hati kamu, begitulah otak kamu, begitulah pandangan kamu, semua organ tubuh kamu itu. Kau setiap hari mengkonsumsi obat, kau setiap hari minum obat, kau setiap hari membersihkan darahmu. Tetapi seluruh makananmu itu mengotori darahmu. Apa-apa yang kau makan, apa-apa yang kau minum mengotori darahmu. Yang kerjaan kau membersihkan darah. Yang kau minum obat itu untuk mencuci darah, membersihkan darahmu. Tapi tidak pernah kau makan yang bersih, tidak pernah kau minum yang bersih. Bagaimana nanti badanmu itu? Sebagaimana baju yang tadi yang kuumpamakan tadi. Banyak kan orang yang begitu kan? Hah? Diabetik. Tahu diabetik? Hah? Diabetes. Sakit gula. Itu dia setiap hari minum obat. Bagaimana gula di dalam darahnya itu stabil, bagaimana gula darahnya itu normal, bagaimana gula darahnya itu seimbang. Tetapi apa-apa yang dimakannya itu tidak pernah menyeimbangkan darahnya. Setiap hari dia minum obat diabetik, setiap hari dia minum obat diabetes. Makanannya menghancurkan darahnya, minumannya menghancurkan darahnya. Ini boleh sembuh nggak? Hah? Ini boleh sembuh nggak? Begitulah yang terjadi sekarang ini. Begitulah pemikiran-pemikiran yang rusak. Kau kolesterol, kau ada penyakit kolesterol. Minum obat untuk menghilangkan kolesterol. Minum obat bagaimana menstabilkan lemak di dalam darah kamu. Makanan kamu itu mengotori darah kamu. Minuman makanan kamu itu memperbanyak lemak di dalam darah kamu. Kamu boleh sembuh enggak? Ini kerja gila. Ini kerja sia-sia. Ini yang banyak terjadi sekarang. Disalahkan obat. Otak kamu itu sentiasa mau kau bersihkan. Otak kamu sentiasa mau mensucikan, kamu mau berpikir yang jernih, kamu mau berpikir yang baik, kamu mau berpikir cerdas. Tapi yang kau makan itu mengotori otakmu, yang kau minum itu mengotori darahmu. Darah yang kotor itu masuk ke otakmu, itu pikiran kau kotor, akal kau tidak jernih. Tidak boleh kau belajar bab kesucian, kau tidak boleh masuk di bab kesucian, kau tidak boleh masuk di ilmu kesucian, tidak boleh, tidak bisa. Karena ilmu bab kesucian ini, ya, kaidah bab kesucian ini, ilmu kesucian diri ini memerlukan otak yang bersih, memerlukan akal yang suci, memerlukan tindakan yang suci, memerlukan pemikiran yang suci. Kau tidak pernah boleh menjadi ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah apabila kau tidak berupaya untuk mensucikan diri kamu itu. Tidak akan boleh, tidak akan dapat. Sia-sia kerja kamu. Banyak orang menuntut ilmu diri maha suci. Banyak orang, ya, banyak manusia, ya, meminta ilmu daripada Tuhan. Banyak yang mau menuntut ilmu Allah, banyak kan?
Banyak yang mau mengikuti atau menuntut, mau belajar ilmu Allah, tapi tidak pernah tahu Allah itu Maha Suci. Dia tidak pernah tahu, dia tidak mengerti, dia tidak paham, dia tidak kenal. Gurunya tidak memperkenalkan muridnya, tidak membagi tahu muridnya bahwasanya Allah itu Maha Suci. Dia tidak kasih tahu. Bagaimana kau mau dapat ilmu Tuhan, ilmu Allah? Ilmu Allah itu Maha Suci ke tidak? Suci. Kau boleh dapatkan ilmu Allah yang Maha Suci itu kalau diri kau tidak suci, pikiran kau tidak suci, masuk tidak di otak kau itu, masuk tidak di pemikiran kau tadi itu. Ketahuilah, apa-apa daripada Allah Maha Suci, apa-apa yang dizahirkan Allah itu mesti suci. Zahirnya ilmu dari Allah itu adalah ilmu yang suci. Lah kalau Tuhannya Maha Suci, ilmunya kotor. Kotor ilmunya. Kau tidak akan pernah dapat ilmu Allah, kau tidak akan pernah paham ilmu Allah, kau tidak akan pernah kenal Allah kalau kau tidak berupaya mensucikan diri kau. Mau kau letakkan di mana ilmu Allah yang kau tuntut ini, yang mau kau pelajari ini, mau kau letakkan di mana? Mau diletakkan di perut kau yang najis itu, di otak kau yang kotor itu, di tubuh kau yang kotor itu. Ini yang banyak tersalah paham, ini yang banyak lalai, ini yang banyak tidak mengerti. Taunya hanya mau belajar, mengambil, menuntut ilmu Allah. Tapi tidak pernah tahu Allah itu Maha Suci. Tidak pernah kenal bahwasanya Allah itu Maha Suci. Bagaimana kau mau mendapatkan ilmu Allah yang Maha Suci? Segala-gala yang zahir daripada Allah, segala-gala yang datang daripada Allah, semua awalnya daripada Allah itu mesti suci, karena Allah itu Maha Suci. Rezeki daripada Allah juga suci, kasih sayangnya juga suci, ruh daripada Allah juga suci. Bagaimana mau bertempat di zahir dirimu, bagaimana mau bertempat di diri zahirmu, di diri batinmu, di diri rahasia kau itu, yang diri zahir kau tidak pernah suci, kotor, enggak akan pernah dapat, kau tidak akan pernah dapat hidayah daripada Allah yang Maha Suci. Tidak pernah kau mendapatkan rahmat, tidak pernah kau mendapatkan rahman daripada diri yang Maha Suci, tidak pernah. Berapa banyak guru yang mengajarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, tapi sia-sia, semakin jahat, semakin lalai, semakin tidak mau sembahyang, semakin tidak mau puasa. Karena tidak diajarkan bab kesucian. Bagaimana guru mau membagi ilmu kepada murid? Ilmu itu hak Allah, diri yang Maha Suci. Ilmu itu datang daripada diri Allah yang Maha Suci. Paham tak? Kau paham tak ilmu Allah itu? Daripada diri yang Maha Suci. Kenapa dikatakan ilmu itu daripada diri Maha Suci? Ilmu itu hak Allah, hulunya. Tahu, awal bermulanya ilmu itu dari Tuhan, bukan dari guru. Kalau ilmu dari guru, gurunya dapat dari mana? Dapat sendiri. Kalau gurunya tidak suci, kalau gurunya makan yang kotor, itu ilmu Allah itu. Kalau gurunya makan yang kotor-kotor, ilmunya dari Allah. Kau paham tak? Allah itu Maha Suci. Maha Suci Allah. Subhanallah. Boleh kau dapatkan ilmu Allah, boleh kau dapatkan keberkahan daripada Allah, boleh kau dapatkan hidayah daripada Allah, yang kau tidak pernah suci. Otakmu tidak pernah suci, pikiranmu tidak pernah suci, makananmu tidak pernah suci. Boleh dapat ilmu Allah. Ini kan yang terjadi selama ini kan. Berapa banyak manusia yang pandai, tapi sebenarnya dia bodoh. Dia mengatakan ilmunya ilmu Allah. Dia tidak paham Allah suci. Dia tidak paham Allah Maha Suci. Dia tidak kenal Allah itu sebenarnya Maha Suci. Apa-apa yang zahir daripada Allah mesti suci. Mustahil kau mendapatkan ilmu Allah kalau diri zahir, diri batin kau tidak suci. Paham tak?
Guru mana yang boleh bagi ilmu Allah kepada kau yang kau tidak pernah suci? Itu guru gila. Itu guru penipu. Ini yang kusampaikan ini masuk akal kau enggak? Hah? Logika enggak ini yang kusampaikan sama kau? Gurunya makan yang kotor-kotor, gurunya enggak pandai makan, enggak pandai memilih mana makanan yang bersih, mana makanan yang kotor, boleh dapat ilmu daripada Allah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Akhirnya tipu menipu, dipaksakannya, dikatakannya dia memiliki ilmu Allah. Setan itu pandai juga mengaji, tahu dia segala-galanya itu, lebih hafal lagi setan. Apa prinsip daripada setan itu? Suka yang kotor, suka yang keji, suka yang mungkar, suka berpura-pura, pandai menipu diri, pandai merubah keadaan yang sebenarnya kotor, ya, dibalutnya dengan yang bersih. Dikatakan orang dia bersih, dikatakan orang dia suci. Sesungguhnya dia kotor. Kenapa? Dia suka makan yang kotor. Pakai pakaian bersih, pakai pakaian Nabi. Casingnya casing Nabi, casingnya casing suci. Tapi dia suka makan yang kotor, suka makan yang najis, suka makan yang haram, suka makan yang bercampur yang halal dan yang haram. Itu kepalsuan. Sebagaimana orang suka pakai minyak wangi. Sebagaimana orang suka minyak wangi. Itu wangi yang palsu. Kau pikir kau pakai minyak wangi, kau wangi? Hah? Wangi kau kalau kau pakai minyak wangi? Kenapa kau pakai minyak wangi? Karena kau bau kan? Loh, kalau kau sudah wangi, kau pakai minyak wangi? Tidak perlu. Itu makanya pernah aku sampaikan, sesiapa yang suka pakai minyak wangi, itu suka menipu. Itu pasti, itu logika, itu psikologi. Itu tidak bisa kau pungkiri itu. Mengapa kau pakai minyak wangi? Karena kau bau. Kau tidak confident. Kau tidak percaya diri kalau kau itu wangi. Ya. Ada yang pakai semprot di minyak di mulutnya lagi, pakai spray di mulutnya. Di mulutnya disemprotnya, di mulutnya ditaruhnya. Disangkanya, ya, dipikirnya apabila semprotan itu, apabila obat itu boleh membuat wangi mulutnya, tidak akan wangi mulut kau. Karena itu bau busuknya itu dari dalam, bukan dari mulutmu. Dari dalam perutmu itu keluar bau busuk sehingga mulut kau itu terasa bau. Perkataan itu hawa dari mulut kau itu bau. Siapa saja yang pakai minyak wangi cenderung berbuat kepalsuan. Ini psikologi, ini logika, ini tidak akan terbantahkan. Coba pikirkan baik-baik. Apabila kau sudah wangi, apabila kau sudah bersih, kau pakai minyak wangi lagi enggak? Kenapa kau pakai minyak wangi? Kau tidak percaya diri kan? Kau tidak confident kan? Kau tidak percaya kalau kau itu bersih kan? Kau tidak percaya kalau kau wangi kan? Makanya kau tambah lagi pakai supaya kau menipu orang yang mencium kau, supaya orang mencium kau wangi, padahal kau bau kau. Dan sesiapa yang mencium kau dengan bau minyak wangi, yang ciumnya bukan kau, yang diciumnya minyak wangi, bukan kau yang wangi. Banyak yang dengar ini, dia larinya nanti ke Nabi itu, larinya ke Nabi nanti, larinya nanti tahu kemana? Nabi pakai minyak wangi. Tengok, kau tahu nggak Nabi itu minyak wangi itu kenapa? Kau tahu nggak? Tahukah kau Nabi itu minyak wangi itu, Nabi pakai minyak wangi itu apa maksudnya? Apa tujuannya? Kau nggak tahu. Tapi untuk kau mengelakkan daripada tuduhan ini, mengelakkan daripada logika ini, kau larikan kepada Nabi. Karena kau sudah tersudut, kau sudah terpojok kan? Kau udah nggak bisa nipu lagi, hilang akal kau, maka kau larikan ke Nabi. Dia mau membela dirinya, itu pun dia tidak paham juga, hanya ikut-ikutan. Maka rugilah, maka sia-sialah. Logika enggak ya yang kusampaikan ini masuk di akal kau enggak? Kalau kau sudah pintar, kau bilang kau pintar enggak? Kau mengaku pintar enggak? Kau ini sudah pintar, sudah pandai, kau bilang kau lagi pintar? Itu jadi bodoh. Itu jadi bodoh. Apabila kau wangi, kau katakan kau wangi. Mana ada orang kaya mengaku kaya?
Maksudnya tidak ada orang kaya menyebutkan dirinya kaya. Itu nggak ada. Yang miskin itulah yang selalu menyebutkan dirinya kaya. Orang yang bodoh lah yang selalu mengatakan dirinya ya. Contoh, pernah tak dengar orang jual jalan kote? Apa dibilangnya? Jalan koteknya ada sama dia enggak? Ada. Hah? Ada. Bodoh kan? Hah? Itu bodoh apa pintar? Dibilangnya lagi apa yang ada sama dia itu. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Jadi kebodohan itu ya, kerusakan otak itu sangat fatal sekali. Sangat fatal. Tahu kerusakan otak? Kecederaan otak. Otak yang cedera, tahu cedera? Nah, kalian pernah lihat gitar nggak? Pernah lihat gitar? Itu yang paling halus itu tali berapa? Tali 1. Hah? Tali 1. Yang halus? Iya. Nah, itu kalau digambarkan ke otakmu itu udah putus. Yang halus itu. Itulah yang dikatakan otak cedera. Gambarannya seperti itu. Di dalam otak kamu itu ada tujuh lintasan saraf, tahu nggak? Ada 7 lapis saraf di otak kamu itu. Yang satu saraf itu bagaikan rambut itu dibelah 7. Satu rambut itulah, satu lintasan itu, satu saraf itulah yang berisi ilmu. Yang keenamnya nggak ada. Saraf, tahu saraf ilmu itu yang di dalam otak itu, ya. Dia bagaikan rambut dibelah 7. Bagaimana rambut dibelah 7? Ini kalau putus, kau nggak jadi orang lagi. Kau bukan dipanggil manusia lagi. Kalau saraf yang di dalamnya itu ada ilmu, ya. Itu kalau putus, dia koslet, dia goyang, kau bukan lagi manusia. Lebih parah, lebih keji daripada binatang. Kalau yang satu itu, ya, apalagi kau bekam-bekam kepalamu itu, kau sedot-sedot kepalamu itu. Logika enggak? Hah? Masuk enggak di otak kau, di pikiran kau itu, untuk membersihkan darah di otak kau itu, di kepala kau itu, dengan cara menyedot darah di otak kau itu, di kepalamu itu? Logika enggak? Masuk akal enggak? Itu perbuatan bodoh, itu perbuatan hal yang bodoh. Masuk di akal kau, ya, untuk membersihkan darah di dalam otak kau itu dengan cara menyedot darah di kepalamu itu. Masuk akal nggak? Kan bodoh itu. Itu pekerjaan yang bodoh. Dibilangnya bekam. Di tengkorak kau itu, di kepala otak kau itu, ya, disedot darahnya. Katanya itu supaya bisa mengeluarkan darah kotor. Kau percaya itu? Logika nggak itu? Karena otak kau itu kotor, karena otak kau itu sudah terbalik, makanya kau percaya. Yang dibilang orang bekam-bekam itu, di jidatnya, di keningnya sini, iya, dicukur lagi rambutnya, ya, ditaruh kop itu, disedot, ya, diinjek, disedot, ditarik, dipompa itu, keluar darah di otak kau itu, di kepala kau itu keluar, membeku dia hitam, dibilangnya itu darah kotor. Itu kalau terjadi kontraksi, pingsan itu bisa pingsan orangnya. Kontraksi, pingsan orangnya itu. Itu sangat berbahaya sekali, itu melukai. Itu di kepala kau itu banyak sekali saraf yang halus banyak sekali di kepalamu itu. Itu pula yang kau lukai, itu pula yang kau sedot darahnya. Coba, nak gila kau itu. Kecil nak mau mati, besar bodoh. Kau kasihkan pula kepala kau untuk dilukai begitu, disedot pula lagi darahnya. Dibilangkannya pengobatan cara Islam. Iya, dikatakannya itu pengobatan secara Islam. Ada pula lagi mengatakan sunnah Nabi pula lagi. Sedot darah kepala, sunnah Nabi katanya. Cobalah, kau pikir Nabi bodoh macam kau? Nabi nggak bodoh, Nabi nggak makan yang kotor. Bagaimana Nabi mau ada darah kotor? Nabi tidak pernah makan yang kotor-kotor. Tidak mungkin darah Nabi kotor karena dia tidak makan yang kotor, tidak makan najis.
Kau bekam terus, makan yang kotor-kotor terus, bekam lagi, makan kotor lagi, bekam lagi, makan kotor lagi. Lama-lama otak kau bolong jadi kepala otak kau itu. Nggak rusak kepala otak kau itu. Tiap hari kau bekam. Ada yang pula 2 minggu sekali bekam. Di kepala pula terus itu disedotnya. Kalau kau mau tahu, ya, betul-betul kau mau tahu, mau paham darah yang keluar dari otak kau itu, dari kepala kau tuh betul-betul itu darah kotor atau bersih, bawa ke laboratorium, bawa ke lab, periksa itu darahnya, betul nggak darah kotor. Memangnya bekam itu ada saringannya, ada tapisnya itu. Bekam itu yang untuk nyedot darah kau itu, yang di kepala otak kau itu, yang disedot itu, ada saringannya nggak? Ada tapisnya nggak? Jadi kok bisa dapat darah kotor? Dari mana? Dari mana akalnya? Dari mana rumusnya itu dari mana? Hitungannya dari mana? Orang dilukai kok. Dilukai kan bekam itu kan? Hah? Dilubangi kan? Hah? Dari mana dapat darah kotornya? Kau pernah lihat transfusi darah enggak? Lihat donor darah enggak? Berani tukang donor darah kalau nggak diperiksa dulu orang yang mau transfusi darah? Hah? Kalau ada yang penyakit HIV, haid, beracun darahnya, itu membuktikan transfusi darah tidak boleh menyaring darah yang bersih. Darah yang kotor pun keluar juga, disedot juga, ditarik juga itu. Bukan darah yang bersih saja. Kenapa? Orang yang berpenyakit, orang yang dijangkiti penyakit tidak boleh donor darah. Benar nggak? Kenapa itu? Dia tidak bisa membedakan darah yang kotor, darah yang berpenyakit dengan darah yang bersih. Itu semuanya masuk. Sedot darah. Katanya keluarkan darah kotor. Darah kotor kepala otak kau itu penipu kau. Orang cuma bulat begitu alatnya, kayak mangkok begitu kan? Nah, darah yang kotor keluar itu. Bodoh kali kau. Coba sampaikan, bilang sama orang yang tukang bekam. Mari kita sama-sama cek darah ini. Berani enggak dia? Berani enggak? Mau perempuan, mau laki-laki, semua main sedot-sedot, semua main sedot-sedot. Mata kau itu dibekam kenapa? Biar bersih mata kau itu. Iya kan? Supaya enggak buat maksiat mata kau, supaya enggak memandang maksiat. Sedot di mata kau itu, dibekam mata kau itu kedua-duanya sekali. Biar keluar biji mata kau itu. Lah katanya supaya bersih mata. Hah? Telinga kau itulah bekam. Kepala otak kau berani pula kau bekam itu. Mata kau itulah. Kalau enggak mulut kau itu dibekam sekalian. Supaya bersih. Enggak logika, tidak psikologi, enggak masuk akal. Kau bilang pula Nabi suka buat begitu. Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, cerdik Nabi itu, pintar, smart dia. Enggak mau membuat perbuatan yang bodoh, perbuatan yang sia-sia. Nabi itu enggak mau. Nabi itu orang yang ditunjuki. Nabi orang yang diberi petunjuk daripada Allah. Allah ajarkan dia yang bagus, yang pintar. Perbuatan yang sia-sia Nabi nggak mau buat. Perbuatan yang nggak masuk akal, yang nggak logika, Nabi nggak mau buat itu. Sekarang aja kita bisa mengkajinya. Sekarang aja kita bisa membuktikannya bahwasanya bekam itu bukan menarik darah yang kotor. Itu bisa dibuktikan. Nggak usah harus pakai Nabi, nggak usah harus pakai hadis. Nggak perlu kau buka hadis, kau buktikan secara medikal, secara medis saja, secara otak saja, secara pengetahuan saja. Sudah kalah kau kalau kau katakan bekam itu mengeluarkan darah kok. Nggak bisa dibuktikan itu. Coba nanti kau pergi ke PMI atau PMI, Palang Merah Indonesia, kau bilang kau mau mendonorkan darahmu, langsung ditarik darahmu itu keluar. Tidak melalui proses pemeriksaan darah, tidak dicek darah kau itu. Kenapa pula tukang bekam itu langsung mengeluarkan darah orang? Ada sijilnya, ada ijazahnya itu, ada lesennya, membekam itu. Kalau mati orang, Assalamualaikum, saya mau bekam. Mari buka baju, buka kepala, langsung dicukur rambutnya, langsung disedot. Iya kan? Tidak melalui proses pemeriksaan darah. Main langsung bodoh kali kau. Sudah jelas melukai diri. Kau tahu enggak efeknya itu? Kalau masuk bakteri, kalau masuk virus, bekas lukanya itu infeksi, tahu infeksi? Wah, apalagi kalau ada kencing manis.
luka, tidak mau sembuh itu. Bagaimana pula mau mengobati penyakit? Bekamlah, boleh menyembuhkan penyakit. Coba kau bekam orang yang diabetes itu, berani kau? Hah? Berani tak? Katanya menyembuhkan penyakit. Kau bilang bekam itu menyembuhkan penyakit kan? Coba bekam orang yang kena diabetes itu. Orang yang kena gula, boleh luka? Hah? Boleh luka nggak? Bekam itu. Kata kau bisa menyembuhkan penyakit kan? Coba bekam. Buat sendiri, buat uji coba, ya. Beli pisau blade, beli pisau silet, ya. Coba kau lukai, ya, keluarkan darahnya. Kotor apa enggak? Itu dibekam, dilukai enggak? Apa bedanya kalau kau lukai sendiri, kau periksa sendiri darahmu? Tidak perlu harus pergi ke tukang bekam kalau mengeluarkan darah. Bawa sini, biar aku yang keluarkan. Ku sembelih leher kau sekalian. Dari leher kau ku keluarkan langsung darah. Nggak pulang-pulang lagi kau. Si tukang bekam itu duluan yang disembelih lehernya. Bodoh kali, kok mesti dibekam? Transfusi darah saja cukup. Donor darah cukup. Kalau kau mengeluarkan darah kau, jangan dibekam. Pergi ke tempat donor darah. Pergi kau ke sana, langsung 1 ember keluarkan. Pulang mati kau terus. Kau makan berapa kali belum dapat 1 tetes darah. Walaupun kau makan banyak. Kau pikir mudah untuk menciptakan darah itu? Berapa banyak yang kau makan baru menjadi darah? Ini ada pula sedekah darah pula. Tidak apa-apalah, anggap aja sedekah. Ya kan? Itu kalau terjadi infeksi, tahu infeksi? Ya, karena masuk itu bakteri, tahu? Virus itu masuk, ada kekotoran-kotoran masuk di lukanya itu tidak mau sembuh, lukanya tidak mau sembuh. Itu pengobatan penipuan. Sedangkan yang minum obat aja belum tentu sembuh, apalagi main sedot-sedot darah. Jadi kalau sakit perut, di perut itu dibekam. Hah? Kalau sakit tulang kau mau dibekam. Sakit gigi di mana ditaruh obatnya? Sakit gigi, taruh obatnya di mana? Di gigi kau. Ya. Hah? Sakit gigi, di mana ditaruh obat? Sakit mata di mana taruh obatnya? Sakit perut di mana? Di perut dimasuk, dilubangi perut kau, dimasukkan obat ke situ. Sakit kaki, di kaki ditaruh obat. Begitu. Ada orang sakit kepala, waduh Ustadz, apa? Saya sakit kepala. Mari sini. Langsung dicukur rambutnya itu. Iya. Tanpa periksa-periksa lagi, ya. Langsung dicukur rambutnya. Langsung disedot. Bekam itu, arti bekam itu, makna bekam itu bukan dikop, bukan sedot. Arti bekam, makna tafsir bekam itu bukan mengeluarkan darah. Tahu makna bekam itu? Bukan nyedot darah artinya. Kalau bekam yang kau buat itu betul-betul bisa menyembuhkan, tidak laku itu rumah sakit, hospital itu tidak laku itu. Dokter-dokter itu bisa gila semuanya, nggak dapat kerjaan semua itu. Kalau bekam itu betul-betul ya bisa menyembuhkan, tutup semua itu hospital itu. Peringatan keras bagi seluruh ahli kajian keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah yang kita sudah Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, lengkap akte notarisnya, lengkap SK menterinya, terdaftar di Kementerian Kemkumham, ya, cukup jelas legalitas kita, payung hukumnya cukup jelas, tidak dibenarkan, ya, dimaklumkan kepada seluruh ahli kajian atau keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, tidak dibenarkan, larangan keras untuk mengeluarkan darah, melukai diri, atau yang dikatakan apa tadi namanya itu? Bekam tuh ya, dilarang keras itu. Jangan bodoh ya. Kita orang bab kesucian, kita orang bab ilmu kesucian, jangan berlaku bodoh, jangan berlaku sia-sia ya. Beda dengan akupuntur, tahu akupuntur? Itu beda itu ya. Itu tidak mengeluarkan darah. Itu melemaskan saraf ya, akupuntur. Itu pun harus dengan tenaga yang benar-benar ahlinya, karena itu mainnya main di saraf, silap-silap bengkok badan, bisa lumpuh, terganggu sarafnya. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam.
selain daripada memilih atau membedakan atau mengingat, memperhati makanan, hindari melihat, mendengar, berkata yang keji dan mungkar. Berjalan, berhayal, memikirkan yang maksiat. Sehingga zahir dan batin itu sama-sama bersih. Yang paling utama sekali adalah menjaga, mengingat, memikirkan apa yang kita makan. Bermulanya dari situ dulu. Kenapa pemikiran kita kotor? Kenapa pandangan kita itu maksiat? Kenapa pikiran kita maksiat, keji dan mungkar? Itu dari apa-apa yang kita makan itu. Jadi seluruh puncaknya, seluruh awalnya itu dari apa-apa yang kita makan. Kekotoran jiwa itu dari kotornya jasad kita, dari kotornya tubuh badan kita, dari cara kita makan itu. Di situ. Jadi awalnya, azasnya, pondasinya itu dari apa-apa yang dimakan. Dari situ bermulanya. Lihat waktu bayi dalam perut itu, ada yang dimakannya enggak? Ada yang diminumnya enggak? Makanya dikatakan tiap-tiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Sekarang juga apabila kau mau dikatakan suci, maka kau harus kontrol makananmu. Kau harus periksa makananmu. Barulah kau dikatakan orang yang suci. Ketahuilah, tiap-tiap anak yang lahir itu pasti fitrah, dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah itu suci, bersih. Kau kalau tidak memperhatikan makananmu, tidak pandai memilih makananmu, kau bukanlah orang yang suci. Bersihkan dulu, kawal dulu, tahap dasar dulu. Sucikan diri kamu, ya. Bersihkan apa yang kau makan, pilih apa yang kau makan dulu. Nanti baru sampai ke tahap itu. Baru kau boleh sampai ke pengajian itu. Seorang anak yang berusia 7 tahun meminta kunci mobil kepada ayahnya. Ayahnya tidak memberi. Itu bukan tidak mau, bukan tidak sayang. Tapi tidak mau si anak itu binasa, tidak mau anak itu celaka. Yang kau minta itu kunci daripada pengkajian bab kesucian. Jadi seorang yang paham kunci daripada keputusan bab kesucian itu, membagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seorang anak minta kunci mobil kepada ayahnya, tidak dibagi ayahnya. Si anak ini mengatakan ayahnya tidak sayang, menuduh ayahnya macam-macam. Padahal ayahnya cukup sayang, tidak mau anaknya celaka. Jadi kalau aku tidak mau memberikan keterangan apa yang kau tanya tadi, supaya kau itu tidak celaka, supaya kau tidak rusak, nanti otakmu rusak. Yang kau minta itu kau tidak akan bisa kau letakkan di pikiranmu, tidak bisa kau tampung dengan otakmu, yang otakmu itu belum bersih. Sebagaimana si anak tadi minta kunci mobil, dia sendiri tidak bisa kontrol mobil itu, dia tidak pandai membawa mobil itu, tidak pandai mendudukkan bagaimana dia akan membawa mobil itu. Apapun yang kau buat, sebelum kau Islam, kau kenal dulu Tuhan, kau harus tahu dulu Tuhan. Adapun sholat itu sekarang ini, ya, bukan berarti ada apa-apanya. Kau baru belajar sholat, kau belum sholat lagi. Kenapa? Kau belum tahu tuh. Belum tahu Tuhan. Kau belum kenal Tuhan. Kau belum tahu apa itu Tuhan, apa itu Allah. Salat itu perintah Allah enggak? Nah, kau buat salah, tidak kau buat, terlebih lagi salah. Kau buat tidak tentu arah, kau buat tidak fokus, tidak tahu kau, maka syirik. Salah kau menyembah Allah, itu namanya syirik. Di dalam kau sholat, kau mengingat yang lain. Di dalam kau sholat, kau memperhatikan yang lain. Di dalam kau sholat, kau merasa yang lain. Itu syirik. Karena kau tidak belajar dulu sholat. Sebelum kau belajar sholat, kau belajar dulu bab kesucian. Orang yang mau sholat itu harus suci. Sebelum sholat, wudhu itu maksudnya bersuci. Jadi orang yang sholat itu orang yang sudah betul-betul suci, sudah kenal Tuhannya, sudah tahu Tuhannya dan dikenal Tuhannya, baru nyaman, baru bagus sholatnya, baru cantik sholatnya, baru sempurna sholatnya. Adapun sholat kau sekarang ini, ya, itu bukan amal, baru belajar sholat, belum sebenar-benar sholat, ya.
Jadi tetaplah kau sholat sebagaimana yang kau ketahui sekarang. Teruslah berlatih, teruslah belajar. Jangan kau tinggalkan. Nanti ku bilang, wah belum benar-benar sholat. Memang benar belum sholat lah kau. Tapi jangan langsung kau tinggalkan. Lebih parah lagi. Itu namanya kau sudah menolak. Kau tidak mau belajar. Selagi kau belajar bab kesucian, kau belajar masuk ilmu kesucian, sholat juga terus berlangsung. Ya, Tuhan juga tahu kau sedang belajar. Ya itu tadi karena tidak kenal. Macam kau panggil presiden, menyebutkan nama presiden, kenal tidak sama presidennya? Kau kan nyebut nama presiden, manggil nama presiden, kau kenal tidak sama presidennya? Ya sama, kau nyebut nama Tuhan, tapi kau tidak kenal, maka syirik. Mudah kan? Sangat mudah. Makanya fokus dalam bab kesucian. Ya, perbaiki pola makan kamu, perbaiki pola pikir kamu, perbaiki pola hidup kamu, sehingga kau benar-benar bersih, sehingga kau benar-benar hati yang suci, pikiran yang suci, perkataan yang suci, bersih, penglihatan kau terkawal, tidak memandang melihat yang maksiat lagi, tidak mendengarkan yang maksiat lagi. Nah, apabila itu sudah kau lakukan semua, baru nanti kita belajar sholat. Sebelum sholat belajar wudhu dulu, ya. Nah, sekarang ini kau sholat baru berlatih sholat. Tapi jangan kau tinggalkan sholat itu. Di sini tidak ada larangan sholat, ya. Walaupun sholat kau belum betul, walaupun sholat kau itu belum sempurna, tapi laksanakanlah. Allah tahu kau masih dalam keadaan belajar, ya. Nah, jangan langsung kau tinggalkan sholat itu. Wah, ini guru bilang sholat aku nggak benar, sholat aku nggak betul. Lalu kau tinggalkan, maka kena kafir, ya. Kau tidak taat. Allah tahu kita sedang belajar. Allah tahu tahap kita, ya. Dulu pernah belajar kan? Dulu pernah belajar nggak? Sekolah kan belajar, tapi kan tidak diajarkan makanan yang bersih kan? Nah itu makanya jadi rusak. Di bab kesucian, pondasinya apapun itu, kau harus suci, kau harus bersih. Apapun itu. Bajumu kotor saja kau tidak mau pakai. Mau kau pakai bajumu yang kotor itu? Kenapa kau mau masukkan ke perutmu yang kotor? Kalau motormu itu minumnya bensin, tidak berani pula kau kasih solar, ya. Kenapa makanan kau yang bukan makanan kau makan? Minuman motormu itu bensin, tidak berani kau masukkan diesel. Masukkanlah sedikit air, sedikit, tidak apa-apa kok, sedikit kan. Tidak berani kau kan? Kenapa bukan makanan kau makan? Itu kan otakmu terbalik. Itu rusak. Otak rusak. Cedera. Nah di bab kesucian itu bisa ditemukan, itu bisa dikaji. Mengetahui otak rusak, otak cedera, itu di bab kesucian nampak semua itu. Pola pikir rusak, pola hidup yang rusak, pola hidup yang buruk, pola makan yang buruk, itu di bab kesucian dikaji. Orang yang masuk di bab kesucian, belajar ilmu kesucian, itu umurnya panjang. Tidak mudah sakit, tidak mudah ditipu. Karena dia tidak mau menipu. Karena makannya yang bersih, otaknya jernih, otaknya cerdas. Susah mau nipunya orang-orang yang otaknya bersih. Kalau otakmu kotor, banyak kali yang bisa nipu kau. Orang pintar pasti nipu kau. Setan pasti menipu kau. Iblis pasti menipu kau. Maka tertipulah kau selama hidupmu. Apa saja kau ditipu. Kerjamu cari duit, cari makan, cari duit, cari makan. Tipu menipu. Hidup bagaikan hewan. Hewan makan kan nggak pernah dicucinya makanannya. Tidak pernah dimasaknya kan? Hah? Manusia? Begitu juga kan? Tidak tahu dia milih makan mana yang bersih, mana yang tidak. Jadi kalau hewan itu tidak dicucinya makanannya, tidak dibersihkannya, habis itu hewan pula yang kau makan. Apa yang terjadi? Binatang itu makan tidak pernah dia cuci makanannya kan? Bagaimana binatang itu kau makan? Ikan itu tai kau kasih dimakannya itu. Kau makan pula ikannya. Ada lagi yang bilang kan bukan aku yang makan tai, ikan katanya. Tapi ikannya kau makan. Sama kau makan tai juga. Ikan makan tai, kau makan ikan. Coba pikirkan itu. Kenapa bisa terjadi itu sama manusia? Karena itu tadi sudah dibahas kan tadi kan. Saraf otaknya itu yang berisi akal, saraf otak yang berisi ilmu itu tidak ada di situ. Dia tidak punya saraf ilmu.
Dia tidak bisa membedakan mana yang merusak badannya, mana yang tidak merusak badannya, dia tidak ngerti. Kalau kau manusia, benar-benar manusia, kau boleh membedakan yang buruk dengan yang bagus, yang sehat sama yang sakit, yang jelek sama yang baik, yang bersih sama yang kotor. Kau bisa membedakannya. Kalau kau tidak bisa membedakannya, kau bukan manusia. Kau lebih bawah daripada binatang lagi. Bentuk-bentuk manusia, tapi sebenarnya kau hewan yang nyata. Kenapa? Pola makanmu buruk. Walaupun kau guru sekalian, selagi pun kau seorang, itu kan pengakuan kau guru. Tapi kalau di bab kesucian kau binatang, tidak pandai kau makan. Makan saja kau bodoh. Mau ngajarkan orang pula, mau jadi guru bodoh. Berani sekali kau mengatakan kau mengaku kau seorang guru, makan saja kau tidak pandai. Makan, tahu makan? Itu bodoh, goblok. Mau jadi guru. Sebab apa? Dia bukan guru. Kalau guru sebenar-benar guru, dapat penjelasan seperti ini, itu masuk di otaknya. Karena otaknya bersih, hatinya bersih, logika, masuk akal. Karena otaknya tidak ada, hatinya kotor, busuk, mendidih otaknya mendengarkan pengajian seperti ini. Karena dia tidak mau bersih, dia tidak mau suci. Setan itu tidak mau bersih, setan itu tidak mau suci. Di rumahmu kalau ada yang berbau busuk, itu pasti kotor. Cari di sudut-sudut rumahmu itu, cium baunya. Kalau ada berbau busuk, itu kotor. Contoh saja baju kau, kalau bau, kotor enggak? Ya itu, kau kasih pula minyak wangi lagi. Itu kan itu kan menutupi kekotoranmu, menutupi kebodohanmu itu dengan perbuatan yang menipu. Kenapa kau kasih minyak wangi? Ingat, setan itu tidak suka minyak wangi. Setan tidak suka minyak wangi karena dia kotor. Kenapa setan suka pakai minyak wangi? Palsu minyak wanginya, nggak original, bercampur dengan yang kotor. Itu makanya kalau ada orang pakai minyak wangi yang palsu, itu adalah setan. Karena dia tidak suka pakai minyak wangi. Artinya dia tidak suka minyak wangi yang asli. Yang palsu itu kan menipu. Palsu menipu nah. Jadi sesiapa yang suka pakai minyak wangi yang palsu, di bab kesucian ini logika, masuk akal, diterima oleh akal, real. Kenapa kau suka yang palsu? Kenapa kau suka yang palsu? Kau nggak jumpa yang asli. Kau nggak bisa dapatkan yang asli. Kenapa kau suka yang palsu? Karena kau nggak suka yang asli. Kau tidak mengerti mana yang asli, mana yang palsu. Kau tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Kau tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kau tidak mengerti mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Sampai dirimu saja kau tidak tahu. Apalagi makan. Orang yang tahu apa yang dimakannya, orang yang memperhatikan apa yang dimakannya, dia tahu dirinya. Kenapa kau tidak bisa memilih makan? Karena kau tidak tahu diri. Bagaimana guru yang bodoh mau kasih muridnya pintar? Yang ada sama gurunya bodoh. Yang bodohnya itulah yang dikasihnya sama murid. Besok kalau kau sudah tidak jumpa lagi sama aku, ingat pesanku ini. Apabila kau berjumpa dengan seseorang yang mengaku dirinya guru, perhatikan apa yang dimakannya. Jangan-jangan kau lebih tinggi daripada dia derajatmu, karena kau sudah belajar bab kesucian. Aku boleh pastikan kau yang sudah masuk di bab kesucian, yang sudah mempelajari bab kesucian, kau tidak akan pernah lagi mencari guru. Karena derajatmu sudah tinggi. Kenapa? Kau dalam kesucian. Guru yang kau jumpai itu belum tentu dia paham bab kesucian. Dari segi ilmu dia mungkin paham, tapi tetap aja kotor. Kalau orang yang kotor, ilmu yang ada sama dia itu ilmu kotor. Sama dengan orang yang kaya, tapi rezekinya bukan dari diri yang maha suci. Rezekinya bukan dari Allah. Karena Allah itu maha suci. Rezekinya juga kepada orang yang. Jadi orang yang mendapatkan rezeki daripada Tuhan, daripada Allah yang maha suci, pasti orang yang sudah. Jadi jangan heran kau lihat orang banyak uangnya, banyak hartanya, hidupnya kaya raya. Belum tentu itu dari Tuhan rezekinya. Hasil maksiat, hasil yang haram, hasil yang salah, banyak. Karena Tuhan itu membagi rezeki itu tidak pernah salah alamat. Tuhan bukan bodoh. Tuhan memberikan rezeki itu sesuai porsinya, sesuai yang kau butuhkan, sesuai keperluanmu. Kalau manusia itu memberi, dia tidak tahu, asal-asal aja. Kalau Tuhan tidak begitu. Tuhan tahu siapa yang diberinya rezeki dan siapa yang tidak diberinya rezeki. Karena Tuhan itu maha suci, jadi rezeki yang dibaginya juga kepada yang sudah suci. Kau saja tak berani minta uang sama orang yang tidak kau kenal kan? Berani tak? Berani tak kau minta tolong sama orang yang tidak kau kenal? Kok sering kali kau minta sama Tuhan? Emangnya kau kenal Tuhan?
Itu menandakan otak terbalik, otak terlipat. Itu jelas otakmu terlipat, itu jelas kau bodoh. Tidak pernah kau kenal Tuhan, kau berani kali ngomong-ngomong sama Tuhan, berani kali kau berdoa. Berdoa itu kan mau minta. Manusia sesama manusia saja tidak berani kau minta. Sama Tuhan kok berani kau? Memangnya kau kenal Tuhan? Banyak kali orang sekarang bilang cinta Tuhan, rindu Tuhan, iya kan? Hah? Tapi tidak kenal Tuhan kan? Itu dusta bro. Itu dusta, itu penipu, pendusta itu. Enak kali ya, aku rindumu ya Allah, ya kan? Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, di mana engkau berada? Kan goblok kan? Goblok kan? Gaya kau macam kenal betul kan? Ujung-ujungnya di mana kau berada itu kan kau tak tahu. Gaya kau wah bukan main kan? Ujungnya ndak enak. Pertama dia sok kenal, iya kan? Wah, belagak kenal dia. Ujungnya di mana kau berada? Nampak penipunya kan? Jelas penipu kan? Jelas. Ah, itu. Jadi dari bahasa kau saja, dari lirik lagu yang kau ucapkan, itu hasil dari otakmu. Itu keluar dari pikiranmu itu ilmu kau itu. Tiap-tiap apa yang kau sebutkan, apa-apa yang kau bunyikan, apa-apa yang kau keluarkan dari mulutmu itu, yang kau ikrarkan itu isi daripada otakmu, itu ilmu dari otakmu itu. Itu proses dari hatimu itu. Buruk hatimu yang keluar buruk juga, karena hati kau itu cermin daripada ucapanmu itu. Pasti nampak kesalahannya. Kalau otak kotor, itu kelihatan. Kau sebut saja obat nyamuk, itu otak kau sudah pasti terbalik. Itu cedera otak kau itu. Pernah kau jumpa nyamuk minum obat? Orang yang di bab kesucian tidak pernah merasa dikeji dan tidak pernah mengkeji. Dia sentiasa baik, dia husnuzon, dia sangka baik. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi seseorang yang menjelaskan, sebagaimanapun dia menjelaskan, dia pandai memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Dia tidak pernah buruk sangka. Itulah orang yang mendapat hidayah. Apa-apa yang disampaikan terlebih dahulu untuk diriku sendiri, untuk mengingatkan diriku sendiri. Itulah berbaik-baik dalam menyampaikan, berbaik-baik dalam bertabligh. Yang baik itu dikongsikan, yang baik itu dibagikan. Si pendengar juga, si pencari juga, atau si murid juga, dia diajarkan bagaimana memilih yang baik, mana yang buruk. Bagaimana caranya? Diajarkan cara makan yang baik, diajarkan pola makan yang baik, diajarkan pola hidup yang baik, diajarkan pola pikir yang baik. Bagaimana supaya hatinya baik? Nah, apabila hatinya baik, maka sangkanya sangka baik, pikirannya pikiran yang baik. Tidak pernah dia merasa terhina, tidak pernah dia merasa dikeji. Karena dia tahu siapa yang mengkeji, maka itu ialah mengkeji dirinya sendiri. Dia paham. Inilah orang bab kesucian. Orang bab kesucian tidak pernah marah dikeji. Dia tahu apabila ada orang yang mengkeji dirinya, sesungguhnya dia mengkeji dirinya sendiri. Tidak pernah mau marah, tidak ada respon. Ya silakan saja kau keji saya, tidak apa-apa. Aku tahu kau sedang mengkeji dirimu sendiri. Di bab kesucian tidak bisa langsung sembahyang, tidak bisa langsung sholat. Belajar dulu bagaimana sholat. Sebelum sholat, belajar dulu bagaimana syahadat. Sebelum syahadat, belajar dulu bagaimana yakin. Sebelum yakin, bagaimana ihsan. Sebelum ihsan, belajar dulu tauhid. Sebelum tauhid, belajar dulu ma'rifatullah. Banyak itu sebelum sholat. Enak kali kau Islam langsung sholat. Siapa yang Islamkan kau? Islam sendiri? Wah, enak kali ya. Apa agama? Islam, langsung sembahyang begitu. Jadi ondol-ondol lah. Mudah kali ya, enak kali ya. Islam, sholat, puasa gitu ya. Wah, itu makanya banyak orang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar. Kalau orang di bab kesucian, orang yang di ilmu kesucian, itu tidak mau lagi buat keji dan mungkar. Karena seluruhnya suci. Perbuatannya suci, pikirannya suci, hatinya suci, rasanya suci, pandangannya suci, pikirannya suci, hayalannya suci, perkataannya suci. Sehingga dia tidak mau lagi buat keji dan mungkar.
Berapa banyak orang yang sholat tapi masih buat keji dan mungkar? Itu karena dia tidak tahu, tidak paham apa itu Islam. Dia tidak paham apa itu haji, tidak paham dia. Sembarang aja dia pergi ke sana, pulang-pulang kena stroke, tidak mengerti. Siapa yang mengislamkan kau? Oh, bapakku Islam, aku langsung Islam, begitulah. Kalau kau makan yang kotor, seluruh tindakan, seluruh perbuatan kau tidak baik. Kalau kau makan yang kotor, seluruh apa saja perbuatanmu, perbuatan matamu, pendengaranmu, pikiranmu, semuanya buruk. Kenapa? Akal kau itu tersumbat, akalmu terbalik. Mudah kau dibohongi, mudah kau ditipu. Siapa yang nipu kau? Setan. Makan saja bodoh, apalagi yang lain. Makan saja kau tidak pandai. Makan sudah gugur, tidak lulus kau makan. Mau lulus jadi murid pula. Makan saja kau tidak pandai, makan saja kau bodoh, mau diajarin pula lagi. Itu makanya masuk bab kesucian, masuk ilmu kesucian, yang pertama sekali diajarkan pola makan yang sehat, pola makan yang pola makan yang pemikiran yang sehat, pola hidup yang itu diajarkan di bab kesucian untuk melangkah selanjutnya, untuk melangkah kepada tahap yang berikutnya. Begitu proses belajar mengajar di bab kesucian. Bukan asal-asal aja. Ini masuk belajar ilmu langsung diterima. Orang gurunya nggak pernah jadi murid, langsung jadi guru. Begitulah jadinya. Tidak ada sistem. Tahu nggak ada sistem? Kalau kau dulu sekolah, SD kau berapa tahun? SMP? Bertingkat-tingkat nggak? Ada tahapnya nggak? Jadi belajar sekarang ini tidak ada tahapnya, tidak ada peringkatnya, tidak ada kelasnya. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Guru yang pernah jadi murid, begitu dia cara mengajarkan muridnya. Kalau guru tidak pernah jadi murid, begitu suka-sukanya aja, ujung-ujungnya masuk penjara. Masa surga pakai tiket? Itu kan karena gurunya bodoh. Muridnya juga yang datang ke dia yang bodoh juga. Kalau muridnya gila, itu yang datang yang belajar gila juga itu. Masa percaya kau guru bisa ngasih tiket masuk surga? Memangnya gurunya sudah pernah ke surga? Kau aja belum pernah ke surga, kau kasih pula tiket masuk surga pula. Karena otak kau dungu, otak kau bodoh, otak kau rusak, jadi kau percaya. Kalau otak kau benar, pemikiran kau benar, kau tidak percaya itu. Karena otakmu kotor, hatimu kotor, jadi kau mudah ditipu. Nah, di bab kesucian ini, bagaimana kau jangan kena tipu, bagaimana kau jangan didustai, apalagi menipu. Orang yang kalau kerjanya kena tipu, pasti kerjanya menipu. Seseorang itu yang seseorang yang kerjanya menipu, dia selalu ditipu. Nah, kalau orang menipu pasti kena tipu karena kerjaannya selalu menipu. Orang yang tidak pernah menipu, dia tidak kena tipu. Orang yang takut ditipu, itu kerjaannya suka menipu. Lah iya, dia tahu dia mau ditipu, akhirnya ditipu juga. Walaupun kau tidak mau kena tipu, kau ditipu juga kau. Kerjaan kau menipu. Kalau orang yang tidak takut ditipu, dia tidak pernah menipu. Jadi dia percaya saja. Karena dia tidak pernah menipu, jadi dia percaya sama orang. Tapi kalau orang yang tidak pernah percaya sama orang, itu kerjaannya menipu. Takut dia kena tipu. Itulah penipu. Nah, udah tahu kau kan? Nah, di bab kesucian itu diajarkan begitu ya. Tidak boleh menipu dan tidak boleh kena tipu. Nah, itu. Bagaimana menandai, bagaimana mengetahui orang yang sering kena tipu? Bagaimana melihat orang suka menipu? Lihat cara makannya. Dia tidak tahu apa yang bisa dimakannya. Dia tidak tahu apa yang boleh dimakan, tidak tahu dia apa yang boleh dimakan. Bodoh. Kau mau lihat orang bodoh? Mau tahu kau cara lihat orang bodoh? Lihat aja makannya. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi.
وتواب